Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas ya saham yang cukup sering ya saya bahas ya, yaitu saham Sido Muncul ya, dimana dia baru saja merilis laporan keuangan akhir tahunnya ya, alias kuartal 4-nya, yang ternyata laba kuartal 4-nya tuh jauh lebih besar ya dibandingkan kuartal 3 ya. Nah, nanti kita lihat lagi ya potensi dividennya seperti apa ya. Yang pasti di luar prediksi yang pernah saya buat di video sini ya, 2 bulan lalu saya ada bikin video nih tentang potensi dividen Sido ya. Nanti kita flashback lagi seperti apa prediksi saya di video ini ya. Yang pasti di bulan November ya, Sido ini memproyeksikan kalau labanya memang bakalan turun ya, sekitar 10%-an nih di akhir tahun 2023. Dan ini laporan keuangan full year 2023-nya ya, dimana bisa lihat di sini penjualan dari Sido itu turun ya 7,76%, lalu beban pokok penjualannya juga bisa ditekan cukup banyak nih ya, 8,79% ya, sehingga membuat laba kotornya turun 6,92%. Ya, setelah dipotong beban pajak maupun ada penghasilan keuangan di sini, ini total laba bersihnya jadi turun 13,95% ya. Dan ini penjualan dari 3 sektornya Sido ya. Yang paling besar tuh dari jamu herbal dan suplemen ya, tapi itu di tahun 2023 mengalami penurunan nih sebesar 10,82%. Sedangkan yang kedua terbesar itu dari makanan dan minuman ya. Dan ini ternyata naik nih ya, yang makanan dan minuman ya, naik 1,19%. Sedangkan farmasinya turun ya, turun lebih dalam nih dibandingkan yang jamu ya, turun 19,1%. Oke, ini data di kuartal 3 sih ya, dimana di herbal itu tolak angin ini masih menguasai pasar cukup besar ya, 73%. Masih dikuasai tolak angin ya. Yang kuartal 4-nya belum dikeluarkan ya data ini market share-nya ya. Yang pasti di kuartal 3 tolak angin bahkan naik ya dibandingkan tahun 2022 yang hanya 71%, di tahun 2023 tuh naik ya, market share jadi 73%. Oke, lalu ketika dia melakukan public expose juga tuh ya, untuk tahun 2024 ya, ini kan di bulan November ya, akhir November, manajemen Sido tuh menargetkan di tahun 2024 pendapatan maupun laba bersihnya akan naik 10% gitu ya. Nah, di berita terbaru ya, ini kan 13 Februari 2024 ya, kayaknya manajemennya semakin optimis gitu ya, makanya di tahun 2024 ditargetkan naiknya 15% nih, baik pendapatan maupun laba bersihnya ya. Yang tadinya 10% sekarang dinaikin ya 15%. Berarti ada optimisme yang tinggi ya dari manajemen ya, sehingga dia menaikkan targetnya nih. Oke, lalu ini rata-rata PER dari Sido 5 tahun terakhir ya, dimana rata-rata PER-nya itu di 21 kali ya, dan saat ini dia perdagangkan di 17,6-an ya, sehingga bisa dibilang dia itu under value ya, alias lagi murah lah ya dibandingkan histori 5 tahun terakhir ya. 3 tahun ya, oke, sorry salah nih, ini 3 tahun terakhir ya, data yang saya tampilkan ini rata-rata 3 tahun terakhir ya. Lalu untuk PBV juga ya, di 3 tahun terakhir ini rata-rata PBV nya tuh di 7,23 ya, dan saat ini dia perdagangkan di sekitar 5 ya. Oke, sedangkan book value nya kan 112,86 rupiah ya, jika kita menggunakan harga wajar ya, tanda kutip ya, harga wajar itu kita anggap adalah harga di PBV rata-rata 3 tahun terakhir ini alias di 7,23. Berarti tinggal kita kalikan saja ya 112,86 ini dengan PBV rata-ratanya ya 7,23, itu kita dapat harga wajarnya di 816 ya. Ini simplifikasi aja mengenai harga wajar dari Sido ya. Bisa teman-teman hitung lah ya, selisih dengan harga yang sekarang kan di penutupan Senin 19 Februari ini di 570 rupiah ya. Tinggal dihitung aja tuh selisihnya berapa persen ya. Atau jika teman-teman tidak terlalu optimis ya, kalau bisa sampai PBV nya ke 7,23 gitu ya, anggap aja PBV nya cuma sampai
6 lah gitu ya, atau 6,5 lah, 6,5 gitu, tinggal dikalikan aja 6,5 kali 112 itu berapa gitu ya. Oke, ini chart ya 2 bulan lalu ya, ketika terakhir kali saya bikin video tentang Sido ya. Waktu itu harganya turun cukup dalam nih di akhir Oktober ya, dan dia sideways nih ya di sepanjang November ya. Ketika itu resistennya di 535, 540 ya. Lalu resisten berikutnya tuh di 565 dan 575 ya, dengan support di 450-an ya. Nah, ini adalah chart di saat ini ya, sampai dengan 19 Februari ya. Jadi di akhir November atau di awal Desember itu dia ada kenaikan cukup tinggi nih ya, dengan volume yang tinggi juga. Dia sampai break resisten 540 maupun bisa menyentuh sampai resisten 575-nya ya. Lalu dia turun lagi nih cukup lama ya. Nah, baru bangkit lagi di 3 hari terakhir ini ya. Mungkin udah ada yang tahu nih kalau laporan keuangan kuartal 4-nya cukup bagus gitu ya, makanya di 3 hari terakhir harga sahamnya naik cukup tinggi ya, dengan volume yang sangat besar juga nih gitu ya. Tapi dia masih tertahan ya di 575, lalu closingnya di 570. Jadi kita tunggu aja apakah dia bisa break resisten 575 ini. Jika berhasil break resisten 575, dia akan bertemu lagi nih dengan resisten di 615 ya. Jadi kalau teman-teman beli sekarang ya, kayak kalau saran saya sih mendingan tunggu dia bisa break atau closing di atas 575 ya. Tapi targetnya cukup dekat sih ya di 615 ya. Ya lumayan lah. Oke, atau jika ngejar dividen ya bisa jangka lebih lama lagi ya. Untuk secara EMA-nya bisa lihat di sini ya, dia bisa dibilang uptrend ya, karena sudah berada di atas EMA 100-nya nih ya, yang warna ungu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dividennya. Nah, di video 2 bulan lalu ya, ketika kuartal 4-nya belum keluar pengumumannya ya. Oke, waktu itu sampai dengan kuartal 3 itu earning per share 19,55, dan waktu itu saya asumsikan ya, tidak terlalu berani optimis ya. Jadi diasumsikan kuartal 4 itu earning per share tidak jauh beda dengan kuartal 3 ya. Kuartal 3 kan 4,6. Nah, waktu itu saya prediksi kira-kira earning per share mirip-mirip ya, di Rp5 lah gitu. Berarti total sampai akhir tahun diprediksikan Rp24,22 ya. Karena waktu itu kan di akhir November belum mulai musim hujan, masih kering banget tuh ya. Nah, waktu itu saya bilang kalau nanti di Desember mulai hujan, mungkin penjualan herbalnya Sido muncul tuh akan naik ya, karena kan kalau musim hujan banyak orang yang masuk angin lah gitu, akan beli ya suplemen maupun herbal gitu ya. Ya intinya waktu itu saya tidak terlalu berani optimis ya, jadi diasumsikan aja earning per share kuartal 4 itu Rp5, sehingga total earning per share tahun 2023 itu sebesar Rp24,22. Dan kalau dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu ya, yang hampir 100% alias 90%, maka dividennya itu di sekitar Rp23,97 ya. Dan dia sudah bagi dividen interim ya di November nih ya, sebesar Rp12,6, sehingga potensi dividen final itu di Rp11,37 ya. Dan saat itu harga sahamnya kan di 498, sehingga potensi dividennya adalah 2,28% saja. Nah, di kuartal 4 ya, bisa dari sini earning per share naik besar sekali ya, menjadi Rp12,13 nih, dari yang 4,6 naik sangat tinggi menjadi Rp12,13, sehingga total earning per share tahun 2023 itu sebesar Rp31,69. Kalau kita anggap dividen payout ratio-nya 99%, maka dividennya adalah Rp31,37. Dikurangi dividen interim yang sudah dibagikan, berarti potensi dividen finalnya sekitar Rp18,77. Kalau kita bagi dengan harga saham saat ini ya, di Rp570, berarti itu potensi dividen finalnya di sekitar 3,29% ya. Jadi cukup lumayan ya, masih di bawah bunga deposito ya. Tapi kalau teman-teman sudah dapat dividen interimnya juga ya lumayan lah ya, plus capital gain yang tadi saya bilang ya, karena saat ini kan dia diperdagangkan di PBV jauh di bawah rata 3 tahun terakhirnya ya.
Jadi kita bisa berharap juga dapat keuntungan dari capital gain ya, apalagi saat ini dia sedang menunjukkan tanda-tanda uptrend lah gitu ya. Tinggal kita lihat saja apakah dia bisa tembus 575 lanjut tembus 615 ya. Oke, demikian saja informasi singkat dari saya mengenai saham Sido. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah yang dulu-dulu megang Sido masih di hold ya, walaupun sempat turun sampai ke bawah 500 ya? Atau malah waktu itu nambah tuh ya pas di bawah 500? Silakan tuliskan pendapat teman-teman mengenai saham Sido. Apakah di tahun 2024 dia akan bangkit ya, memberikan cuan puluhan persen atau mungkin bisa beggar lagi gitu ya? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jelata.